Brutal dan kejam. Begitulah tindakan Israel dalam aksi militer di kota Gaza. Menyerang dengan membabi buta, menginjak prinsip-prinsip kemanusiaan, bahkan kepada warga sipil. Lihatlah apa yang dilakukan tentara Israel kepada warga bernama Al-Din Al-Banna. Dia adalah penyandang disabilitas. Lelaki berusia 40 tahun itu menderita kelumpuhan dari pinggang ke bawah. Tentara Israel menangkapnya pada akhir November 2023 dari gedung tempat dia berlindung di kota Gaza. Tentara Israel lalu memukulinya secara membabi buta serta menyeretnya di lantai. Luka yang diderita akibat tindakan itu menimbulkan komplikasi yang menyebabkan kematiannya sebagai tahanan bulan lalu. Dia diperlakukan dengan brutal oleh tentara Israel tanpa mempedulikan kecacatannya. Kenang Mohammed Al-Banna, sepupu Al-Din yang mendampinginya sejak 7 Oktober. Kepada Middle East Eye, Mohammed yang mendampingi Al-Din selama beberapa jam memberikan laporan rinci soal penangkapan dan perlakuan tentara Israel kepada sepupunya itu sebelum akhirnya tewas. Kami telah tinggal di rumah tempat kami mencari perlindungan selama 2 hari, kenang Mohammed. Pada hari ketiga, pasukan Israel menyerbu gedung tersebut sekitar jam 5 pagi. Hingga sekitar pukul 6.30, mereka hanya terus-menerus menembaki gedung tersebut serta menembakkan bom suara ke dalamnya. Mereka mengetuk pintu kami dan saya pergi untuk membukanya. Seorang tentara segera mengangkat senapan M16 ke arah saya. Para prajurit memerintahkan sekelompok pria, termasuk Al-Din dan kerabatnya, untuk menanggalkan pakaian dan berdiri bersandar ke dinding. Para tentara itu kemudian memerintahkan mereka untuk memberikan informasi pribadi. Tentara Israel lalu menyuruh mereka meninggalkan gedung, tetapi tanpa kursi roda untuk Al-Din. Saat menuruni tangga sambil membawa kami melihat seorang tetangga, Abu Muhammad Humaid, terbunuh dan tergeletak di tanah. Mereka menembaknya karena dia keluar dari apartemen tanpa izin, kenang Mohammed. Di luar, mereka kembali dipaksa duduk, sementara tentara Israel mengikat tangan mereka dengan tali yang sangat kuat. Mohammed mengatakan, cobaan berat selama 15 jam terjadi di atas pecahan kaca, kadang-kadang diselingi oleh seorang tentara Israel yang datang untuk menampar wajahnya dan saudara laki-lakinya Al-Din. Al-Din yang terpisah dari anggota keluarga menghadapi kesulitan tambahan, sebab dia tidak diberi makan dan air serta dipukuli dengan kejam. Mohammed dibebaskan setelah diinterogasi dan kemudian diperintahkan berjalan ke jalur Gaza Selatan. Tetapi dibawa pergi tentara Israel tanpa kursi rodanya. Mohammed tak dapat melihat kemana dibawa, karena penembak jitu siap melepaskan tembakan ke arah siapapun yang membalikkan badan. Seorang tentara Israel juga memperingatkannya, kalau dia melihat ke kanan atau ke kiri, sebuah peluru tank akan ditembakkan ke arahnya. Tapi kami tahu mereka membawa ke penjara, kata Muhammad. Sebelum Israel mulai membombardir kota Gaza, jumlah penyandang disabilitas di wilayah itu adalah 2% dari 2,3 juta penduduk. Menurut Biro Pusat Statistik Palestina, sekitar 1 dari 5 rumah tangga di Gaza memiliki setidaknya 1 anggota keluarga yang menyandang disabilitas. Menurut perkiraan kelompok hak asasi manusia setempat, serangan terbaru Israel telah mengakibatkan sekitar 12.000 kasus kecacatan baru sejauh ini. Lebih dari 70.000 orang terluka dalam berbagai tingkat keparahan sejak perang dimulai. Zarif Al-Ghura, seorang aktivis hak-hak penyandang disabilitas di Gaza mengatakan, Al-Din menderita cacat akibat kecelakaan pada 2007. Tubuh bagian bawahnya lumpuh dan sulit menjalankan fungsi dasar tubuh. Telah lama mencoba untuk menantang kecacatannya. Dia sering berpergian ke Turki dan Mesir untuk berobat.
Selama serangan ini, dia menjadi mangsa empuk bagi pendudukan Israel, kenang Gora. Saat tentara Israel menyerbu tempat tinggal Es, sebagian besar warga berhasil melarikan diri. Namun dia tidak bisa karena kecacatannya. Dia ditahan bersama saudara laki-lakinya yang menolak meninggalkannya. Gora juga telah berbicara dengan para tahanan yang mengingat kedatangan Es al-Din di penjara Ayolan. Mereka mengatakan bahwa Bana diperlakukan dengan kejam. Dia diseret di sepanjang jalan oleh tentara Israel. Saat sampai di pusat penahanan, dia diseret sehingga menyebabkan luka parah di bagian tungkai dan kakinya, kata Gora. Teman lama Es mengatakan bahwa penyiksaan inilah yang menyebabkan kematiannya, kemungkinan karena infeksi yang didapat saat luka tersebut diseret ke lantai. Ketika Bana memasuki penjara, sesama tawanan mencium bau busuk dari kakinya yang terluka dan terinfeksi karena tidak diobati. Mereka memohon kepada otoritas penjara untuk mendapatkan bantuan bagi Al-Bana. Namun, permintaan bantuan mereka ditolak hingga kondisi Al-Bana memburuk selama berbulan-bulan. Baru setelah itu mereka mengirimnya ke rumah sakit, dan di sanalah dia meninggal, kata Gora. Harian Haaretz, surat kabar terkemuka di Israel pekan lalu menuliskan, 27 tahanan Palestina dari Gaza tewas secara misterius saat ditahan di fasilitas militer, termasuk pangkalan Anatot di Yerusalem dan pangkalan sementara lainnya. Pelapor khusus PBB untuk penyiksaan, Alice Jill Edwards, menyatakan bahwa dia telah menerima banyak laporan tentang penahanan massal, penganiayaan, penghilangan paksa warga Palestina yang masih ditahan di bagian utara jalur Gaza oleh militer Israel.